Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Minggu 14 Juni 2020, kita akan mengikuti ibadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita saat hening sejenak. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ibadah Minggu dalam rangka syukur hari ulang tahun ke-9 GKI Rungkut Asri ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mensyukuri keselamatan yang dari Tuhan serta penyertaannya bagi kita yang telah menyertai kita perjalanan sebagai jemaat GKI Rungkut Asri selama 9 tahun ini. Kita selama 9 tahun menjadi sebuah jemaat dalam lingkup Sinode GKI dan Sinode Wilayah GKI Jawa Timur. Karena itu saat ini kita diajak untuk menyatakan syukur itu dengan berkomitmen menjalani panggilan pengutusan kita sebagai gereja untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Ku utus kau
Kita berdoa. Kami dengar suara-Mu memanggil kami, ya Tuhan. Karena itu, kami datang memohon kepadamu, kasihanilah kami, sebab kami orang yang berdosa dan tercemar. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, ya Tuhan. Pulihkanlah dan benarkanlah kami, serta anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa. Kami datang dengan syukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan kepada kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau pelihara dalam menjalani ziarah kami, karya kami di tengah dunia ini. Saat ini Tuhan, kami datang dan kami bersujud di hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu.
Firman Tuhan yang membekali kami untuk melanjutkan peziarahan kami di tengah dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat memahaminya, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup kami. Menjadi bekal dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami sebagai jemaat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua tentu pernah mengalami ketika kita mengantre di teller bank. Ya mungkin ada juga yang belum pernah ke bank. Tapi kalau lagi ngantri panjang di teller bank itu, biasanya akan dibuka teller yang baru supaya antreannya terbagi, terpecah, nggak semakin panjang antreannya di situ. Demikian juga di pasar swalayan. Kalau Bapak Ibu Saudara berbelanja ke pasar swalayan lalu ngantri panjang di satu kasir, lalu kasir berikutnya akan dibuka lagi supaya pelanggan bisa pindah ke kasir yang lain sehingga antreannya terpecah lagi. Nah, idenya memang teller atau kasir yang baru itu dibuka sesegera mungkin supaya dapat menerima atau melayani pelanggan semakin banyak begitu. Nah, dalam masyarakat pertanian ada yang dikenal dengan nama buruh tani. Nah, buruh tani itu adalah orang-orang yang dipekerjakan ketika masa panen, ketika musim panen. Jadi ketika musim panen sudah tiba, kan banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus dipanen. Makanya pemilik ladang itu menyewa orang-orang yang kemudian disebut buruh tani untuk membantu memanen ladang tersebut. Kalau di dalam gereja, ide yang sama juga terasa. Misalnya jika anggota jemaatnya itu banyak, maka dibutuhkan pendeta dan penatua yang juga banyak untuk melayani umat. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran yang bisa kita bayangkan dari kata-kata Yesus di pasal 9 ayat 37 dan 38 yang kita baca tadi. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, perkataan Yesus ini seringkali digunakan dalam rangka pekabaran Injil yang mementingkan kuantitas. Wah, ini ada banyak orang di dunia ini, tapi para pelayan, para pekabar Injil itu hanya sedikit, para penginjil itu hanya sedikit. Karena itu
dibutuhkan lebih banyak penginjil lagi untuk menjadikan seluruh dunia ini, ladang ini, sebagai orang percaya, orang Kristen. Nah, tapi kalau kita lihat, kita baca teks kita, bukan itu sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus. Nah, pada waktu itu Yesus berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota, dan dia melihat ada orang banyak yang seperti domba tanpa gembala. Jadi ada banyak orang miskin, banyak orang sakit dan lemah, mereka yang tidak diperhatikan, orang-orang yang terlantar. Jadi orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini yang mereka berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi pada waktu itu, lalu dikenakan pajak yang tinggi sehingga orang yang miskin semakin miskin, yang miskin juga jadi sakit karena susah makannya, mereka semakin lemah, sementara orang yang kaya bertambah kaya. Lalu para pemimpin agama, para imam, pemimpin-pemimpin Yahudi yang seharusnya memperhatikan umat yang miskin, yang lemah, yang sakit ini, mereka nggak peduli. Mereka lebih sibuk dengan urusan mereka untuk mencari keamanan, kenyamanan, dan keuntungan mereka sendiri. Mereka lebih sibuk mencari muka terhadap penguasa Romawi, dan mereka menelantarkan umat yang sudah sengsara ini. Nah, karena itu saat Yesus berkeliling, Yesus melihat ini kok orang-orang susah ini nggak diperhatikan. Orang-orang yang terlantar ini, mereka yang susah, yang miskin, yang sakit ini tidak diperhatikan oleh para pemimpin. Nah, makanya di situ Yesus mau bilang bahwa mereka ini seperti domba tanpa gembala. Nah, dalam konteks inilah Yesus kemudian melihat bahwa mereka ini butuh pertolongan, tapi tidak mungkin kalau Yesus mengerjakan itu semua sendiri. Ada banyak sekali orang yang butuh pertolongan, makanya dibutuhkan orang-orang lain yang juga sama seperti Yesus, yang mau rela melayani seperti Yesus. Makanya Yesus bilang kepada murid-muridnya, tuaian banyak, tapi pekerjanya sedikit. Kenapa Yesus pakai itu? Karena mereka dalam masyarakat agraris, masyarakat pertanian. Ada tuaian banyak, ini sudah musim panen tapi nggak ada buruh tani, maka panggillah buruh tani. Kira-kira seperti itu. Pekerjanya sedikit. Oleh karena itu Yesus kemudian yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, yang sebenarnya dia mau melayani mereka tapi nggak sanggup kalau dia cuma sendiri, maka dia memanggil 12 murid. Dia memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya. 12 orang ini Yesus memilih dan mengutus mereka untuk melayani. Nah, kalau kita lihat 12 orang ini bukan orang-orang yang hebat. Kita bisa baca nama-nama mereka di situ. Mereka punya banyak kelemahan. Kita tahu tokoh-tokoh diantaranya, Petrus misalnya, dia seorang yang cepat naik darah, emosian orangnya tapi pengecut. Kita bisa lihat waktu Yesus mau ditangkap, dia marah duluan, dicabut pedangnya, tapi ketika Yesus di hadapan pengadilan, dia malah menyangkal Yesus. Yohanes dan Yakobus juga begitu, kakak beradik yang emosian. Makanya mereka sering disebut sebagai anak-anak guru atau Boanerges, yang Bapak Ibu Saudara mungkin sering dengar. Andreas, adiknya Petrus, dia hidup di bawah bayang-bayang kakaknya. Dia seperti orang yang timbul tenggelam, walaupun dia punya banyak peranan, tapi dia hidup di bawah bayang-bayang kakaknya. Kita tahu Yudas Iskariot, orang yang serakah, yang korup. Ada juga Thomas yang skeptis, yang peragu. Lalu ada Matius, orang pemungut cukai, dia seorang pemeras. Ada Simon, orang zelot. Dan seperti orang-orang kaum zelot lainnya, dia adalah orang yang fanatik, pemberontak, dia mengikuti Yesus karena alasan politis. Dan banyak lagi murid-murid lain dengan kelemahan mereka. Dari situ kita melihat bahwa tidak ada seorang pun yang merupakan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Mereka hanya nelayan, pemungut cukai, bahkan pemberontak. Mereka bukan orang suci, bukan orang sempurna. Mereka hanya orang-orang yang tidak sempurna, yang punya banyak kelemahan. Tapi mereka inilah yang dipilih oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu dalam segala kelemahan mereka. Nah, 12 orang ini yang dipilih oleh Yesus ini, mereka membawa pesan yang sederhana.
bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat dan Allah sudah ada. Allah sudah dekat, Allah sudah hadir. Kita tahu konsep kerajaan Allah bukan sebuah tempat, tapi sebuah keadaan di mana Allah berdaulat, di mana di dalamnya ada kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Itulah yang harus diberitakan oleh murid-murid. Mereka harus memberitakan kasih, memberitakan kepedulian, mereka harus menunjukkan bela rasa Allah kepada banyak orang itu. Pesan ini yang menjadi kunci utama mereka. Kita ingat, pesan itu terus berlanjut sampai sekarang. Beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan bagaimana cara mereka mengejawantahkannya? Yaitu melalui pekerjaan mereka. Mereka pergi kepada sesama yang membutuhkan. Mereka hadir bagi orang-orang yang susah, yang ada di sekitar mereka, yang membutuhkan cinta kasih, yang butuh perhatian. Orang-orang seperti domba tanpa gembala ini, mereka yang sakit, mereka yang miskin, mereka yang telantar, mereka yang hidupnya susah. Nah, murid-murid Yesus ini membantu Yesus untuk juga melayani mereka. Untuk menghadirkan cinta kasih Allah, untuk menunjukkan bela rasa dan belas kasihan, bukan untuk menghakimi. Kadang orang suka melayani, berkarya di tengah dunia ini sebagai orang Kristen, tapi caranya adalah dengan menghakimi. Bilang, kamu sih salah, kamu sih berdosa. Misalnya suatu kali ada cerita, seorang pendeta, dia baru pulang dari dinas luar kota. Pas dia sampai, dia dijemput oleh kosternya. Kosternya cerita, waktu mereka di mobil mau jalan. Pak, tadi malam itu ada badai besar sekali. Waduh, banyak anggota jemaat yang rumahnya pada hancur semua. Waduh, itu pasti karena mereka berdosa. Pendetanya ngomong gitu. Lalu bagaimana dengan rumah kamu? Kata si koster, ya rumah saya juga hancur Pak Pendeta. Kamu itu makanya kamu tuh harus bertobat. Kamu banyak sekali kesalahanmu. Kamu melakukan hal-hal yang tidak benar pasti. Makanya itu Tuhan menghukum kamu dengan cara mendatangkan badai itu. Lalu si koster ini bilang, tapi rumah Pak Pendeta juga kena badai dan hancur Pak. Pendetanya diam. Nah, itulah contoh pelayanan yang menghakimi. Kita bukan peduli pada orang lain, kita tidak menunjukkan perhatian kita, tidak berbela rasa, tapi malah menghakimi, bilang kamu berdosa sih, kamu salah sih. Nah, Yesus mengutus murid-muridnya bukan untuk menghakimi mereka, bukan untuk bilang bahwa kamu tidak percaya kepada Tuhan, makanya kamu menderita, makanya kamu dijajah. Enggak. Tapi murid-murid diutus untuk berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan di dalam kerajaan Allah itu ada kasih, ada sukacita, ada keadilan, ada kesejahteraan, ada damai. Mereka datang untuk melayani umat yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang butuh didengarkan, mereka yang butuh dikasihi, mereka yang butuh bantuan. Bukan untuk dihakimi. Dan itulah mereka yang ditugaskan untuk melayani dengan kepedulian dan bela rasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda ada yang bertanya-tanya, ini sudah masuk masa biasa, kok saya pakainya stola merah bukan hijau? Udah masa biasa harusnya kan hijau. Betul, memang masa biasa warna liturgisnya hijau, tapi karena saat ini kita merayakan hari ulang tahun GKI Rungkut Asri, sebenarnya tanggal 13, tapi dalam kebaktian ini kita merayakan, kita mensyukurinya, makanya kita memakai warna liturgis merah. Kenapa merah dipakai dalam ulang tahun? Karena warna merah melambangkan api, sebagaimana api Roh Kudus, api yang melambangkan semangat dan keberanian yang berkobar-kobar untuk melayani dan bersaksi. Nah, selain itu merah juga melambangkan darah para martir. Adalah simbol dari pengorbanan dan pemberian diri demi menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Nah, ini yang mau kita refleksikan, bahwa pada hari ulang tahun ini kita belajar
bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita diutus seperti para martir dengan semangat yang berkobar-kobar. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan sebagai jemaat Tuhan dalam perjalanan iman kita di tengah dunia ini, dalam ulang tahun yang ke-9 ini. Yang pertama adalah Yesus memilih untuk mengutus orang yang biasa dan yang sederhana dengan segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Murid-murid Yesus 12 orang itu mereka bukan orang kaya, bukan tokoh agama, bukan tokoh masyarakat. Mereka orang yang biasa saja, cenderung dari kalangan menengah ke bawah. Nah, warga gereja pun demikian. Kita bukan orang-orang ternama, kita bukan orang-orang yang hebat. Bahkan kita pun mengenal Kristus bukan karena tokoh agama atau selebritis pasti. Banyak di antara kita yang mengenal Kristus bukan karena khotbah para televangelis, evangelis yang di TV, atau para pastorgram, pastor-pastor yang di Instagram itu. Tetapi karena orang tua, karena saudara, karena sahabat, karena teman-teman terdekat kita. Kita percaya kepada Kristus bukan melalui orang-orang yang hebat. Bahkan mungkin karena pendeta pun jarang. Tapi karena orang-orang yang ada di dekat kita. Artinya apa? Orang-orang yang biasa, yang seperti kita ini dapat dipakai Tuhan untuk mewartakan dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Untuk berkarya, untuk melayani bagi sesama. Bukan hanya murid-murid, 12 orang itu. Tapi kita semua, sebagai gereja, kita menerima mandat dan pengutusan yang sama. Yaitu untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan adalah memberitakan Injil. Injil dan kabar baik itu diberitakan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit, yang lapar, yang miskin, yang lemah, yang hidupnya berantakan, yang hidupnya dalam masalah. Saudara, saat ini mungkin kita sedang tidak dalam penjajahan kekaisaran Romawi seperti masa Yesus dan murid-muridnya. Yang menjajah kita saat ini bukan sebuah bangsa yang besar atau kekaisaran yang besar, tapi hanya virus yang kecil, yang tidak kasat mata, yang dilihat harus pakai teleskop berapa ratus kali dulu baru kelihatan. Mikroskop maksud saya. Nah, banyak orang yang menderita karena itu. Banyak orang yang sakit, orang yang kehilangan orang terkasih mereka, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka, kehilangan harapan. Nah, dalam situasi seperti ini kita diutus untuk peduli, untuk berbela rasa dengan mereka, menjadi sahabat yang menolong di kala susah, untuk berbelas kasihan bukan menghakimi. Kita tidak bisa menghakimi dengan cara, kamu kurang beriman makanya kamu terjangkit virus. Enggak. Tapi berilah perhatian kita, berilah kepedulian kita. Apalagi pada masa-masa ini ketika pelayanan kita lakukan jarak jauh dari rumah saja, saya percaya bahwa banyak di antara orang-orang Kristen yang menjadi domba tanpa gembala. Karena gembalanya jauh juga, sulit untuk menjangkaunya. Tapi inilah sekarang bagaimana kita dipanggil semua untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Karena itu pemilik lahan itu minta untuk dikirimkan pekerja lagi. Pekerja tugasnya adalah untuk bekerja. Dan apa pekerjaannya? Yakni melayani sesama. Saat ini pekerjaan gereja mungkin selalu urusannya dengan ibadah, dengan persekutuan, dan hal-hal yang ada di sekitar gereja. Tapi pada masa Yesus, pesan bagi murid-murid adalah pergilah dan layanilah mereka yang membutuhkan. Dan ini masih sampai terjadi, berlaku sampai sekarang. Gereja harus relevan dengan dunia, gereja harus relevan dengan konteksnya, dengan lingkungannya, dengan sekitarnya. Dan keadaan pandemi ini sebenarnya membantu kita juga untuk merefleksikan ulang panggilan kita di tengah dunia. Saat kita tidak bisa berkegiatan di gereja, bahkan ketika nanti sudah dibuka pun gereja dibatasi kegiatannya. Saat ini
kita menyadari bahwa ternyata orientasi kita selalu ke dalam. Orientasi kita selalu dengan kegiatan-kegiatan ibadah, persekutuan, kita kurang kesaksian, kita kurang pelayanan. Tapi saat ini kita berusaha untuk relevan dengan tantangan zaman, tetap melakukan panggilan kita dalam konteks yang berubah ini. Bukan lagi gereja yang kaku secara institusional, gereja sebagai sebuah institusi yang kaku, tapi sebuah gereja yang terbuka. Karena itu pada ulang tahun yang ke-9 GKI Rungkut Asri, juga yang terjadi pada masa pandemi ini, kita ditantang untuk memikirkan kembali bentuk gereja yang terbuka, gereja yang relevan, gereja yang hadir dimanapun, kapanpun, tapi tetap mempertahankan semangat para murid untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Dan semoga ke depannya kita akan bisa semakin relevan, kita punya dampak yang berarti bagi dunia ini. Tuhan menyertai kita. Amin.
Bersama umat percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebagai jemaat-Mu yang Tuhan pelihara, Tuhan sertai peziarahan, perjalanan kami di tengah dunia ini selama 9 tahun sebagai jemaat Tuhan di lingkup Sinode GKI dan juga Sinode Wilayah GKI SW Jawa Timur. Dan biarlah pada hari ini kami merefleksikan juga kehidupan kami sebagai gereja. Kami terus ditantang untuk menjadi relevan, kami terus ditantang untuk menjadi berdampak dengan dunia di sekitar kami. Dalam situasi kondisi yang berubah ini Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat memikirkan langkah kami ke depannya sebagai gereja. Tuhan sertailah kami sebagai majelis jemaat, sebagai bagian dari badan pelayanan, juga anggota jemaat, bahkan simpatisan, semua yang terlibat dalam karya kami di tengah jemaat ini. Tolonglah kami untuk berjalan bersama, berkarya bersama untuk kebaikan dan pertumbuhan jemaat kami, dan juga untuk berdampak dalam hidup kami di tengah dunia ini. Saat ini juga kami mau menyatakan kepedulian kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu bagi rekan kami, saudara kami, mereka yang sakit, yang lemah tubuhnya, dalam pemulihan, mereka juga yang terdampak oleh pandemi virus Corona ini. Tuhan, sertailah. Kami percaya pada penyertaan dan kasih setia Tuhan yang terus mendukung mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka dalam segala keadaan yang lemah, sehingga mereka boleh percaya dan terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang yang terdampak secara sosial, secara ekonomi, secara psikologis, secara hukum. Biarlah mereka diberi kekuatan dan penghiburan. Apapun yang dapat kami lakukan untuk menolong mereka, tolonglah, mampukanlah kami Tuhan untuk dapat membantu, untuk dapat berkontribusi bagi kebaikan sesama kami. Kami berdoa bagi pemerintah dalam segala langkah yang mereka ambil, segala kebijakan, segala keputusan yang mereka ambil, biarlah itu juga untuk kebaikan setiap warga negara ini, dan juga setiap kami, anggota warga masyarakat, kami bagian dari rakyat Indonesia ini. Kami mau juga untuk bekerja bersama, untuk saling menjaga, saling mendukung melalui tindakan kami sehari-hari dengan menjaga kesehatan, menjaga protokol keamanan dan kesehatan, sehingga kami dapat mengurangi dampak penyebaran virus. Tuhan, kami berdoa juga bagi gerejamu di seluruh dunia dalam segala tantangan ketika masa pandemi ini, untuk terus melayani dalam segala keterbatasan, untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam segala hal yang dapat dilakukan. Saat ini mungkin belum secara fisik, tapi berbagai hal dapat kami lakukan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kami mendoakan juga rencana ke depannya ketika pada saatnya nanti, kami belum tahu kapan, gedung gereja akan dibuka kembali untuk kegiatan ibadah, kegiatan persekutuan. Tuhan, sertailah kami dalam segala persiapan, tim yang telah dibentuk untuk mempersiapkan ini semua. Tuhan sertai, mampukanlah kami untuk dapat memikirkan hal-hal terkait dengan pembukaan kembali gereja ini ya Tuhan. Sertai kami dalam segala pergumulan kami pada saat ini dan seterusnya.
Tuhan, kami mendoakan juga segala pergumulan hidup kami, perjuangan kami dalam hidup di tengah dunia ini. Tuhan menyertai kami dan memampukan kami untuk terus menjadi saksi-Mu, menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, menjadi berkat bagi sesama dalam hidup kami. Inilah segala permohonan kami, ungkapan syukur kami, dalam doa yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Raja kita, Kami mengucap syukur karena Tuhan pimpin langkahmu. DKI Rukun Asri selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, selamat hari Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus dan Raja kita. Kami mengucap syukur karena Tuhan pimpin langkahmu. DKI Asri selamat ulang tahun. DKI Asri selamat ulang Mari mensyukuri penyertaan Allah dalam persiaran kita sebagai jemaatnya di tengah dunia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat yang keempat. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, jagalah teguhmu.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami, jemaat-Mu dalam menjalani siarah kami di dunia hingga saat ini. 9 tahun sudah kami berkarya sebagai jemaat. Hari ini kami datang sebagai umat yang bersyukur persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami, pikiran, perkataan, dan tindakan kami menjadi alat untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita serta bumi yang disayangi Allah ini. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkul kita baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta kita selalu.